Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah evolusi. Sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai teori evolusi sebelum Darwin. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Aza Ubaidillah, yang kedua Lailatul Rizkah, yang ketiga Septiana Nurlaili, yang keempat Lailatul Jamidah, yang kelima Dia Inta Zulfiana. Berikut materi yang kami sajikan. Evolusi pertama kali bukan dikemukakan oleh Darwin, melainkan dari zaman Yunani kuno sudah banyak para ilmuwan yang membicarakan tentang evolusi, seperti Thales 636 sampai 546 sebelum Masehi dan Anaximander 611 sampai 547 sebelum Masehi. Biasanya membicarakan asal-usul biota laut dan evolusi kehidupan. Yang kedua, Pythagoras 570 sampai 496 sebelum Masehi, Cantus kira-kira 500 sebelum Masehi, dan Empedokles 490 sampai 430 sebelum Masehi juga membicarakan isu yang sama dalam tulisan-tulisan mereka. Evolusi didefinisikan oleh Janus 1973 sebagai penurunan sifat melalui modifikasi. Lasker 1976 juga merumuskan evolusi sebagai perubahan-perubahan dalam pengayaan sifat keturunan dengan memodifikasi yang berkelanjutan melalui tahap waktu. Evolusi adalah suatu proses penciptaan keanekaragaman makhluk hidup, seperti halnya dikemukakan oleh Virba, guru besar paleontologi dan biologi Yale University, bahwa bukti terbaik untuk evolusi adalah adanya keanekaragaman organisasi hidup, penyebaran karakteristik di antara spesies, dan pola hierarki keanekaragaman. Dari waktu ke waktu, spesies baru berkembang dari spesies yang melalui spesiasi, dan spesies lain pun punah, menghasilkan perubahan yang terus-menerus dalam dunia biologi yang dicerminkan dalam rekaman fosil. Yang kedua adalah sejarah teori evolusi. Selama perjalanan teori evolusi sejak pertama kali digagas sampai sekarang telah mengalami tahapan-tahapan penting. Pada hakikatnya, apa yang telah digagas dan dikembangkan oleh para pakar evolusi selalu menampilkan pemikiran yang bersifat satu, sebagai upaya untuk menjelaskan fakta-fakta dan memadukannya dengan konsep esensial dalam teori evolusi, sehingga teori evolusi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan konsep-konsepnya. Yang kedua, teori evolusi tidak bertentangan dengan agama manapun di dunia. Yang ketiga, teori evolusi modern dapat menjelaskan proses-proses yang terjadi atau mungkin terjadi pada masa lampau, meskipun sebagian masih bersifat hipotetik, namun selalu didasarkan pada fakta dan asumsi-asumsi yang kuat. Meskipun teori evolusi selalu diasosiasikan dengan Charles Darwin, namun sebenarnya biologi evolusioner telah berakar sejak zaman Aristoteles. Darwin adalah ilmuwan pertama peletak dasar-dasar ilmiah teori evolusi, karena telah banyak terbukti mapan menghadapi pengujian ilmiah. Sampai saat ini, konsep utama teori Darwin mengenai evolusi adalah tentang seleksi alam, yang dianggap oleh mayoritas komunitas sains sebagai teori terbaik dalam menjelaskan peristiwa evolusi. Teori evolusi sebelum Darwin. Terdapat beberapa tokoh yang berperan dalam pengembangan teori evolusi. Yang pertama yaitu Aristoteles atau pencetus teori statis. Menurut Aristoteles, semua bentuk kehidupan dapat disusun dalam suatu skala atau tangga dengan tingkat kerumitan yang semakin tinggi. Idenya ini dikenal sebagai skala alam atau scale of nature. Aristoteles berargumentasi
bahwa setiap spesies mempunyai wujud yang unik dan bisa digolongkan dari karakteristik kuncinya. Di dalam prosesnya, Aristoteles mengorganisasikan makhluk hidup dalam suatu hierarki, seperti tangga, dengan tumbuhan ditempatkan di bagian bawah, hewan ditempatkan di pertengahan, dan manusia ditempatkan di paling atas. Yang kedua yaitu Carolus Linnaeus, penggagas taksonomi. Carolus Linnaeus adalah pemikir pertama yang lebih jauh lagi mencoba untuk menggolongkan makhluk hidup. Beliau mengembangkan sistem dua bagian atau binominal untuk menamai organisme menurut genus dan spesies. Linnaeus mengelompokkan spesies berdasarkan tingkat kemiripan. Spesies yang mirip satu sama lain dikelompokkan ke dalam genus yang sama. Genus yang mirip dikelompokkan pada famili yang sama dan seterusnya. Yang ketiga yaitu James Hutton atau pencetus teori gradualisme. Pada tahun 1795, James Hutton, ahli geologi Skotlandia, menjelaskan sifat dan ciri geologis bumi dengan teori gradualisme secara bertahap, yang menganggap bahwa perubahan mendalam dan nyata dari ciri-ciri dan sifat geologis bumi merupakan produk kumulatif proses yang berlangsung lambat namun berlangsung terus-menerus. Misalnya, tebing terbentuk oleh sungai yang memotong batuan. Thomas Malthus, pencetus pertumbuhan populasi versus persediaan makanan. Malthus menjadi terkenal pada tahun 1798 ketika dia menerbitkan sebuah esai yang berjudul The Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society. Di dalamnya, Malthus mengangkat keraguan-raguan tentang apakah suatu bangsa bisa menjangkau suatu titik di mana hukum tidak lagi diperlukan, dan setiap orang hidup dengan makmur dan harmonis. Menurut Malthus, diperlukan perjuangan yang keras untuk mempertahankan eksistensi manusia, karena potensi pertumbuhan populasi manusia seperti deret geometri atau kelipatan-kelipatan, sedangkan kemampuan untuk menyediakan makanan dan sumber daya lainnya seperti deret aritmatika atau deret hitung. Yang kelima yaitu Jean-Baptiste de Lamarck atau pencetus teori dinamis, seorang ilmuwan pertama yang mengajukan suatu model komprehensif tentang terjadinya perubahan terhadap makhluk hidup seiring dengan waktu sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. Oke, yang selanjutnya adalah pada masa pra-Darwin dapat digolongkan menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama adalah masa fiksisme. Masa fiksisme merupakan masa yang pemikirannya memiliki kedekatan dengan mitos, sehingga pendapatannya juga lebih bercorak sebagai fiksi ilmiah. Nah, kemudian pada masa ini juga berkembang konsep-konsep utama. Yang pertama adalah sampai abad ke-18, paham yang berkembang adalah bahwa organisme merupakan sebagai ciptaan Tuhan. Sehingga dalam bahasan biologi tentang asal-usul kehidupan disebut sebagai teori ciptaan khusus atau the special creation. Nah, pada paham ini juga menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup, yang disebutnya dengan konsep generatio spontanea. Kemudian yang kedua adalah adanya kelainan atau cacat tubuh adalah mereka menganggap sebagai kutukan. Jadi bukanlah sebagai perubahan makhluk hidup yang dilatar belakangi oleh seleksi alam maupun perubahan genetik atau mutasi makhluk hidup. Nah, kemudian pemikiran yang mulai berbeda dengan teori ciptaan khusus kemudian mulai digagas oleh beberapa orang ahli. Seperti yang pertama yaitu Linnaeus, itu mereka mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan alat reproduksinya dan dimasukkan ke dalam kelompok kera. Kera itu primata tidak berekor, sedangkan monyet adalah primata berekor. Kemudian yang kedua adalah Buffon. Ia menyatakan bahwa hewan-hewan bersifat plastis. Variasi-variasi kecil yang dihasilkan lingkungan akan berakumulasi membentuk perbedaan-perbedaan yang lebih besar.
Jadi setiap hewan pada jalur tipe-tipe hewan itu berubah dari moyangnya yang keadaannya lebih sederhana. Yang ketiga adalah Cuvier. Ia menyatakan bahwa tipe-tipe baru spesies terbentuk setelah adanya bencana dan setiap spesies tersebut tercipta secara terpisah. Georges Cuvier percaya bahwa bencana dan malapetaka yang terjadi di muka bumi akan mengikis kehidupan yang ada. Jadi dalam setiap peristiwa bencana itu selalu ada satu wilayah yang terhindar dari bencana. Nah, kemudian kehidupan yang tersisa akan menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. Cuvier juga meyakini bahwa ada kehidupan yang telah mengalami kepunahan. Masa adaptasi dan transformasi. Pada masa ini, beberapa ahli menyatakan bahwa teori evolusi didasarkan pada adanya perbedaan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Contohnya seperti pada tumbuh-tumbuhan, bahwa tidak ada satu pohon yang mempunyai cabang yang tepat sama dengan pohon lainnya. Beberapa tokoh pada masa ini yaitu yang pertama Jean-Baptiste Lamarck. Teori tentang evolusinya dituangkan ke dalam bukunya yang berjudul Philosophie Zoologique. Inti dari buku tersebut adalah yang pertama, alam sekitar memiliki pengaruh pada ciri-ciri sifat-sifat yang diwariskan, yang kemudian ciri dan sifat yang didapatkan akan diwariskan kepada keturunannya. Organ yang digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran. Selanjutnya, Lamarck menyontohkannya dengan leher jerapah. Hewan ini memiliki leher yang panjang karena mulut di kepala selalu digunakan untuk meraih daun-daun pakannya yang semakin tinggi. Bisa dilihat pada gambar, awal mula jerapah berleher pendek. Jerapah berusaha menjangkau makanan yang tinggi dengan meregangkan lehernya. Kemudian, lama-kelamaan leher jerapah menjadi panjang dan perubahan tersebut diwariskan kepada keturunannya. Gagasan inti dari teori evolusi Lamarck yaitu yang pertama, ukuran organismenya cenderung berkembang menjadi lebih kompleks. Yang kedua, kemunculan organ baru merupakan hasil respon adaptasi lingkungan. Yang ketiga, organ yang digunakan akan berkembang dan yang tidak digunakan akan hilang. Dan yang terakhir, hasil modifikasi diwariskan kepada keturunannya. Adapun kekurangan dari teori Lamarck yaitu tidak diketemukannya organ pengurangan yang tidak terpakai tersebut, karena organ vestigial masih ada sampai organisme modern. Yang kedua, Sir Charles Lyell. Lyell adalah seorang geolog yang menuangkan prinsip-prinsip geologi di dalam bukunya yang berjudul Principles of Geology. Dalam teori ini, organisme-organisme yang dianggap sebagai turunan hasil modifikasi spesies-spesies yang lain yang hidup di masa geologi sebelumnya. Lyell juga menguraikan bahwa perubahan geologis yang berjalan sejalan perlahan namun pasti, secara konsisten serta terus-menerus. Yang ketiga, Thomas Robert Malthus. Pada bukunya yang berjudul An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement on Mankind, teorinya lebih dikenal dengan ungkapan kata-kata sebagai jumlah penduduk naik seperti deret ukur, sedang bahan makanan yang tersedia naik seperti deret hitung. Karena pertumbuhan makanan tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi, maka setiap individu makhluk hidup harus berjuang untuk mendapatkan makanan sebagai prasyarat untuk mempertahankan hidupnya. Itu tadi merupakan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.